Ya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Ya. Tuhan merancangkan yang indah dalam hidup kita semua. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, dalam series khotbah kita di tahun ini, Anugerah Church adalah The Favor of God, ya. Jadi tahun perkenanan Tuhan, dan saya percaya apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Amin. Katakan ketik yang kuat, Tuhan itu baik. Ketik, ya, ketik saudara-saudara. Jemaat online ketik, Tuhan itu baik. Gitu. Tuhan itu baik, ya. Gitu Tuhan. Baik, kita akan bicara tentang Nehemia. Baik. Slide-nya boleh muncul? Oh, haleluya, puji Tuhan ya. Ya. Tidak apa-apa. Nehemia, the life of Nehemia. Nehemia ini saya lihat banyak sekali, dia ada 13 pasal ya. Wow, itu keren sekali saudara ya. Kalau saudara baca semua ya, bagaimana setelah pembuangan dari Babel, terus ada pemulihan, tapi bangsa Israel terpecah-pecah. Ya. Nah, Nehemia ini salah satu nabi yang, kalau kita baca di pasal yang terakhir, dia itu yang membuat lagi silsilah bangsa Israel. Ya. Terpencar-pencar, baik. Tapi karena begitu panjangnya itu, kalau saya khotbah semua, nggak mungkin ya, saya ambil highlight-nya saja. Jadi ada 3 pokok, nah puji Tuhan, haleluya, akhirnya muncul ya. The life of Nehemia. Jadi ada 3 garis besar, itu kita bicara Nehemia itu pasti bicara tentang doa atau pray. Yang ketiga bagaimana dia plan, membuatkan satu perencanaan, dan membangun kembali tembok Yerusalem. Amin saudara? Oke, sekarang kita lihat the next slide. Kita lihat dulu, wow ini luar biasa. Arti nama Nehemia, atau dalam bahasa Ibraninya bacanya agak ini ya, E-nya tuh Nehemia gitu ya. Nehemia artinya dihiburkan oleh Tuhan. Saudara dan saya hari ini jemaat online dihiburkan oleh Tuhan. Ketik, saya dihiburkan oleh Tuhan. Amin. Saya dihiburkan oleh Tuhan. Masalah boleh datang, COVID-19 boleh datang, tetapi Tuhan tetap memberi kita kekuatan. Tuhan tetap memberikan penghiburan buat saudara dengan saya. Ya. Karena apa? Karena ada janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, saudara. Ya, jadi arti kata Nehemia dihiburkan. Kalau yang nonton saat ini Jumat online, ada keluarga di sebelah, katakan, kamu dihiburkan oleh Tuhan. Ya, Anda diliburkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Jadi setelah arti nama Nehemia, kita sekarang lihat sedikit tentang latar belakang daripada Nehemia. Ya. Oke, jadi Nehemia ini, dia itu adalah juru minuman raja. Raja waktu itu yang menjajah Israel dan sekitarnya itu Persia, ya, Persia. Kalau saudara ketik di Google Map, Persia itu yang muncul Iran. Nah, Iran kalau mau pergi ke Yerusalem itu jaraknya 2.272 kilometer. Kurang lebih perjalanan 26 jam sampai 38 jam lewat darat. Ya. Nah, saudara, dia menjadi juru minuman raja Persia. Menjadi juru minuman raja berarti dia berada di ring 1. Ya saudara ya. Jadi Nehemia ini orang penting saudara. Saudara. Kita juga orang penting. Kita anak-anak Tuhan. Amin. Nah, saya orang penting. Kita berharga di mata Tuhan. Kita dikatakan di lama kita bahkan seperti biji mata Tuhan. Wow. Ya. Dia ada di ring 1. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, waktu Nehemia menjadi juru minum raja, itu orang-orang Israel dari Yerusalem datang ke Persia, ke Iran itu, ke daerah kerajaan itu, berkata, waduh, sekarang di Yerusalem itu susah hidup kita, sudah tidak ada tembok, orang gampang masuk dan keluar, orang gampang mengganggu kami, banyak sekali persoalan di dalam, sehingga kalau di pasal 1 dalam Nehemia, ini saya tulis ya, Nehemia 1 ayat 11, 2 ayat 1, 5, 2, 4, itu saudara bisa baca ya, karena keterbatasan waktu, saya ceritakan saja. Nah, jadi Nehemia ini mendengar apa yang disampaikan oleh saudara-saudaranya, oleh bangsa Yahudi yang ada di Yehuda atau Yerusalem sana, dia tuh menjadi sedih, saya ingin membantu negeri saya ingin membantu tanah air saya ingin membangun negeri saya kembali. Nah,
Jadi ada rasa belas kasihan. Akhirnya Nehemia kalau kita baca di pasal 1, dimulai ayat ke-5 sampai ke-11, itu dia berdoa kepada Tuhan. Ya, amin. Nah, singkat cerita, dia datang kepada raja. Waktu dia bawa juru minuman, raja lihat kayaknya kurang happy nih Nehemia, karena dia kepikiran sama bangsanya. Akhirnya raja bertanya di pasal 2 ya, di ayat 1 dan seterusnya. Kenapa kamu murung, Nehemia? Baru kata, ya saya sedang memikirkan tanah air saya. Karena sudah terkocar kacir. Baru raja bilang apa? Karena Nehemia punya hubungan yang baik dengan raja ini. Raja bilang, apa yang kamu mau? Tapi Nehemia tidak langsung jawab. Saya tanya sama Tuhan dulu. Nanti baca di ayat yang kedua dan 3. Di Nehemia 2. Ayat 1, 2, dan 3. Dan apa Nehemia bilang? Saya ingin membantu. Kalau raja boleh mengutus saya menjadi kepala daerah atau bupati di sana. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ketika Nehemia menjadi bupati, tentu seorang bupati, seorang pejabat negara itu punya visi, misi, dan program. Amin? Ya, pasti ya. Saya berharap juga yang nonton di live streaming saat ini juga ada pejabat-pejabat. Amin? Selain pejabat gereja juga ada, saudara ya. Haleluya. Nah, visi, misi, program kerja itu membangun kembali apa saudara? Tembok Yerusalem yang membangun kembali berarti dulu pernah ada, tetapi hancur, habis. Ini nanti saya akan bicara tentang tembok, itu di bagian yang ketiga nanti. Tembok ini berbicara tentang pertahanan. Tembok ini berbicara tentang kekuatan. Tembok ini berbicara tentang satu protection dalam hidup kita. Dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita. Ya. Puji Tuhan ya, oke. Jadi harus ada visi dan misi. Nah, saya berharap para pejabat-pejabat, mau gubernur, presiden, ataupun bupati, kalau punya program, jalankanlah program itu. Selesaikan program itu dengan baik. Sehingga visi dan misi itu dapat terlaksana. Puji Tuhan. Oke, kita masuk di dalam bagian yang pertama. Ya. Oke. Jadi apa yang dilakukan oleh Nehemia, dia tidak langsung pergi membangun, dia tidak langsung dengan gegabah, langsung, oh saya mau begini. Dia tidak panik, tapi dia tenang. Kalau orang yang masuk dalam doa, itu pasti tenang. Di dalam tinggal diam dan berdoa, disitulah terletak kekuatanmu. Amin. Ketikan dalam doa terletak kekuatan kita. Amin. Ya. Nah, Nehemia 1 ayat 5 berkata, kataku, ya Tuhan, alam semesta, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Amin. Nah, saudara, waktu Nehemia mendengar bahwa dia akan pergi dan menjadi pejabat di sana, dia berdoa dulu di pasal 1 ya. Dia berdoa kepada Tuhan, dia minta tuntunan, minta bimbingan dari Tuhan. Karena dapat satu wisdom, hikmat itu dari Tuhan. Nah, puji Tuhan ya. Nah, kita next slide. Nah, kita lihat di ayat yang lain, beberapa ayat. Di Matius 26 ayat 41. Nehemia sangat mengerti sekali. Oleh sebab itu dia selalu berjaga-jaga dan berdoalah. Nah, banyak orang atau banyak dari kita, kadang kita lupa. Kita berbuat dulu baru kita berdoa. Baru kalau ada masalah baru tanya, loh Tuhan kenapa? Oh Tuhan disalahkan gitu loh. Jadi doa itu adanya di depan. Ya, sebelum kita melakukan, karena Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatunya dulu. Amin. Nah, berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, kalau daging itu lemah berarti bisa dikalahkan gitu loh. Ya, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan ya. Luar biasa. Ini baru kita lihat lagi Lukas 18 ayat yang ke-1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka, perhatikan yang kuning itu, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ketik saudara di situ, berdoa tidak jemu-jemu. Ya, berdoa tidak jemu-jemu. Wow. Nah, puji Tuhan ya. Jadi kita harus berdoa seperti Nehemia. Dia bisa sukses membangun dia bisa mendapat jabatan, mendapat privilege, mendapat keistimewaan dari raja. Ya, nanti saudara lihat bagaimana dia merencanakan nanti ya, hebat sekali ya, saudara ya.
Puji Tuhan. Oke, next slide. Oke, sekarang kita masuk relevansinya dengan keadaan kita saat ini. Ya. Isolasi mandiri, atau apa istilahnya sekarang? Social distance, apalagi distancing, apalagi self physical distancing, dan seterusnya. Nah, stay home atau work from home. Ya, church from home. Ya, church from home sekarang ya. Hari Minggu, church from home. Nah, ini semua adalah kesempatan bagi saudara yang sudah punya keluarga, banyak waktu bersama keluarga. Jadi kita harus jadikan ini positif. Amin. Nah, banyak orang sekarang berpikiran negatif. Saya kasih tahu yang positif aja. Kesempatan yang berikutnya, kesempatan banyak waktu memuji Tuhan. Kesempatan banyak waktu untuk berdoa dan baca firman. Wah, puji Tuhan ya. Kesempatan banyak waktu untuk introspeksi diri kita. Kesempatan lain yang positif, apa saja saudara boleh ketik di situ. Apalagi yang saudara alami selama jemaat online ini, yang saat ini ada, merasakan hal apa yang positif, yang mungkin belum saya sempat tulis ini. Saudara boleh tambah. Ya mungkin ada yang lain juga mungkin, wah jangan kesempatan banyak makan ya, itu bisa mengganggu ya. Ya, makan secukupnya, itu Alkitabiah makanan yang secukupnya ya, puji Tuhan ya. Banyak hal yang lain ya, yang positif. Mungkin ada waktu bermain dengan anak-anak ya. Ada waktu bermain untuk dengan keluarga bersama-sama ya. Tapi kita di rumah saja. Ini kesempatan yang baik. Ya, zaman sekarang ini memang luar biasa ya dengan media sosial. Nah, saya berharap juga kesempatan yang seperti ini jangan digunakan hal yang negatif, menyebarkan kabar-kabar hoax. Itu tidak benar, saudara. Atau saudara dengan mudah men-share sesuatu yang saudara tidak tahu. Sesuatu yang tidak saudara konfirmasi dulu, men-sharekan sehingga dapat mengganggu yang lain. Nah, jadi isolasi mandiri atau kesempatan, atau church from home ini, atau saudara nanti di hari kerja itu ada kesempatan untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan ya. Oke, next slide. Nah, kesempatan baca firman itu lebih sering kita baca. Ya, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saat ini dibutuhkan iman, saudara. Waktu keadaan sedang dalam situasi seperti ini, karena ada virus, kita harus memiliki iman dan percaya bahwa segala sesuatu ada waktunya. Tidak akan selamanya seperti ini. Cepat akan berhenti ini virus. Dalam nama Yesus pasti. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tulis itu. COVID-19 pasti berhenti. Dia tidak berkuasa atas hidup kita. Kita punya Tuhan yang besar. Pasti terjadi. Ya. Jadi dibutuhkan iman. Karena iman itu adalah sesuatu yang belum terjadi. Kalau sudah terjadi namanya kenyataan, saudara. Kita beriman, saya percaya bahwa virus ini akan stop. Ya sudah, kita percaya Tuhan yang bekerja. Bala, tiba waktunya Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Ya. Nah, jadi lihat saudara. Jadi quotes-nya, iman yang kuat dapat melewati masa sulit. Wah, kalau saya cerita tentang pahlawan iman di Alkitab, waduh banyak sekali saudara. Ada Abraham, siapa lagi? Nuh, ya sudah banyak kita ceritakan itu ya, the life itu. Wah, ada Musa, wah. Gideon, ya itu orang-orang yang beriman. Mungkin mereka mengalami masa yang lebih sulit dari kita saat ini. Lebih sulit mungkin saat itu. Mungkin nyawanya sudah langsung terancam. Tidur aja mungkin tidak bisa tidur. Berjaga-jaga terus karena takut serangan yang mendadak. Ada perserangan fisik. Ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Jemaat online yang kekasih, jangan takut. Kalau saudara percaya, dan saudara beriman kepada Tuhan Yesus yang kita sembah, segala sesuatu pasti akan lewat. Masa sulit akan lewat. Tapi ini menjadi pelajaran buat kita. Bahwa kita harus ada Sela. Wah, saya senang sekali kemarin Pastor Daniel sampaikan hari Kamis Sela. Ya. Jadi apapun yang terjadi saudara, pasti ada hal yang positif kita akan lihat. Amin saudara? Amin. Puji Tuhan. Ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, saat ini kita melihat banyak hal yang terjadi. Tapi kita percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ya, baik.
Kita masuk yang kedua. Jadi yang pertama tadi pray. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah plan. Jadi setelah dia diangkat menjadi bupati. Nah ini menarik saudara, waktu dia bicara dengan raja. Ya kita belajar komunikasi juga ya. Nehemia 2 ayat 6 sampai 7. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Ini detail sekali ya, jadi raja ngomong ada permaisuri. Jadi supaya tidak terjadi miskomunikasi antara suami istri. Ya, jangan salah, raja ngomong A, nanti istrinya ngomong, ratunya ngomong B. Berapa lama engkau dalam perjalanan? Ini waktu mau diutus untuk pergi ke Yerusalem. Raja bertanya sama Nehemia. Dan bila manakah engkau kembali? Wah, di raja kangen banget ya sama Nehemia ya. Kesayangan sekali. Sampai tanya, kamu kemana? Berapa lama? Gitu loh ya. Nah. Dan raja berkenan mengutus aku, kata Nehemia. Sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Nah, ini berbicara tentang planning. Dia sudah menyebutkan berapa lama dia di sana perjalanan, berapa lama dia akan mengerjakan target-target apa yang akan dia kerjakan, step 1, step 2, step 3, dan seterusnya. Sampai nanti jadi temboknya, sehingga dia bisa kembali. Amin, saudara. Nah, jadi setelah dia berdoa, dia mendapatkan satu hikmat dari Tuhan untuk menyusun sebuah perencanaan. Nah. 7. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku, perhatikan ya, surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang Efrat, sungai Efrat nih maksudnya ya, supaya mereka memperbolehkan aku lalu atau lewat sampai aku tiba di Yehuda. Jadi dalam jarak dari Persia ke Yerusalem itu ada 2.272 kilometer, itu ada banyak daerah-daerah jajahan daripada Persia. Sebelum saya, nah, kalau dia lewat, kalau dia tidak pegang surat, apa ya, kalau bahasa sekarang itu apa ya? Surat sakti lah. Ya, surat sakti dari raja, itu kalau nggak diganggu dia lewat. Bisa dirampok, bisa di-stopin atau diapakan. Nah, ini goods management. Ya, dia sudah tahu, dia sudah merencanakan dari perjalanannya. Terus kira-kira masalah apa yang akan dia temukan di jalan, dia sudah perkirakan semua. Ya. Nah, setelah itu dia siapkan surat, dia minta sama raja agar dia bisa diperbolehkan lewat. Ini adalah satu good management. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa dalam waktu Nehemia ini pergi, dia tidak sendirian. Amin. Dia tidak sendirian. Dia punya tim. Dia tidak bisa jalan sendiri. Oh, saya raja, saya jalan sendiri. Waduh. Nah, tapi dia punya tim. Mungkin ada wakilnya, mungkin ada kepala pasukan, sesuai dengan keahlian mereka. Sesuai dengan talenta-talenta mereka yang ada. Ini menjadikan satu tim yang kuat dengan kelebihan masing-masing. Nah, saudara, ini satu perencanaan yang baik. Persiapan yang baik. Oke. Next slide. Puji Tuhan. Jadi God wisdom itu adalah good plan. Amin. Ketik ya. God wisdom, good plan. Jadi kalau saudara mendapatkan hikmat, engkau para pengusaha, engkau yang bekerja, ya minta hikmat dari Tuhan. Tidak ada kita bekerja, berusaha itu tidak ada masalah. Pasti kita akan ketemu masalah. Tetapi firman Tuhan berkata, persoalan, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Itu janji Tuhan, kita pegang. Hari ini saudara dan saya, mungkin kita bisa bertemu dengan online, kita bisa bicara, bisa senyum. Itu anugerah Tuhan saudara ya. Amin. Kita nggak usah takut diintimidasi oleh iblis. Wah, iblis sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Ya. Sudah dikalahkan saudara ya. Dia itu seperti singa yang ompong. Oh, ya, singa ompong saudara. Sudah tidak ada giginya. Tapi nggak bisa gigit. Ya, oke. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Kita lihat di God dalam Proverbs 2 ayat yang ke-6. For the Lord gives wisdom and from his mouth comes knowledge and understanding. Nah. Amin. Karena di dalam itu Amsal 2 ayat 6 ya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Wow, ketikan wow, luar biasa saudara. Jadi tidak ada orang yang bodoh saudara. Yang ada orang malas saudara. Kalau dia mau, dia rajin, pasti bisa. Ketik situ, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Ketik saudara. Kasih jempol yang banyak. Saya pasti bisa.
Nehemia ini juru minuman, kok bisa jadi bupati? Jauh banget ya, lompat. Sama dengan Daud. Dari tukang ngangon, ngangon sih apa? Memelihara gembala domba, jadi raja. Waduh. Kalau tidak ada wisdom, tidak ada hikmat, pengetahuan dan kepandaian dari Tuhan, tidak bisa. Memang harus belajar juga, saudara. Karena hikmat itu adalah pintu masuk. Ya. Nah, saudara perhatikan ini ya. Isolasi mandiri atau social distancing yang sekarang kita lakukan ini adalah hikmat. Amin, saudara. Hikmat. Hikmat itu boleh datang dari kita, boleh dari orang lain. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberikan pengetahuan kepada kita. Orang lain boleh memberikan pengertian kepada kita. Mungkin kita, apa ya, bingung ya. Aduh, begini loh Pak Hendro. Puji Tuhan. Itu dari Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Sekarang pemerintah dipakai oleh Tuhan. Kepala negara, bupati, gubernur dipakai. Untuk mengingatkan kita rakyatnya. Tentu sudah dipelajari. Tentu sudah ada pengetahuan. Ada beberapa negara yang sudah mengalami. Oleh sebab itu kita puji Tuhan. Ada negara yang sudah mengalami, kita dapat pengalaman itu. Dan kita. Jadi kita harus bersyukur. Itu hikmat Tuhan, saudara. Ya, mungkin kita merasa tidak terlalu, apalagi yang suka, mungkin ada beberapa kita yang hobinya jalan gitu, atau nongkrong di mall. Sekarang mall tutup semua ya. Agak sulit, saudara ya. Nah, tetapi kita bisa menciptakan mall di dalam rumah kita. Amin. Nah, mall apa, saudara? Ya jalan-jalan aja keliling situ kan, enak kan di rumah ya. Lalu lagi kan gitu. Tapi kita sukacita, saudara. Kalau tahun 70-an, 80-an, itu belum ada sosial media, saudara. Jadi kalau sudah malam sepi, jam 7-10, di beberapa daerah, kebetulan saya lama di Kalimantan, ada teman saya di Samarinda, itu dia bilang, jam 8 malam itu udah kayak tahun berapa, sepi, gak ada orang katanya. Ya bisnis pada turun katanya. Udah pusing, saya bilang, bro, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang benar jatuh, tidak sampai tergeletak. Saya kasih tahu sama saudara. Saudara boleh jatuh tapi tidak tergeletak. Saudara akan bangkit dan bahkan akan menuai berlipat kali ganda. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, luar biasa. Haleluya. Saya beritahu saudara ya, tahun 98, ya, ini ada satu pengalaman dari teman saya. Dia seorang pengusaha yang sangat luar biasa. Ya. Dia makan pagi di Singapura, makan siang di Thailand, makan malamnya di Hong Kong. Dan pada saat tahun 98 itu terjadi krisis ekonomi, saudara. Dia jatuh, dia punya rumah di salah satu daerah sini, dari Jakarta Selatan. Rumahnya itu, saudara, wow, semua penuh dengan CCTV. Semut lewat aja kelihatan, saudara. Itu canggih banget dia punya. Jangankan orang, saudara, semut lewat dia tahu. Baru di bawah rumahnya itu, di garasi bawah, dia punya 7 mobil mewah di dunia. Mau Bentley, mau BMW, semua pokoknya sampai yang mereknya saya juga nggak pernah dengar gitu loh. Dan di rumahnya dia punya pom bensin sendiri, saudara. Saya tanya, Pak, Bapak itu kurang kerjaan kah? Tapi ini sudah bertobat ya, jadi bisa ngomong ya. Nah begini Pak Hendro, saya tidak mau mobil saya itu lecet. Astaga. Jadi kalau di pom bensin itu bisa baret katanya. Astaga. Dia punya istri 1 dan 22 kuntilanak. Supirnya ada 30. Dan istrinya tidak pernah disupirin sama dia. Dan tidak pernah ketemu istri. Dan satu malam 98 terjadi krisis karena dia bisnisnya investasi dari luar. Memakai hitungan currency yang dari luar. Langsung kolep. Dan malam itu dia duduk di bawah dekat pom bensin dan mobil mewahnya. Dia duduk diam begini, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Tidak ada yang menginjili, tidak ada yang menyampaikan berita. Karena dulu belum ada medsos, Pak. Bapak Ibu belum ada jemaat online. Tuhan bisa datang sama saudara. Tidak ada yang membatasi waktu dan tempat. Tuhan bisa melakukannya. Dan malam itu ada sebuah cahaya datang sama dia. Ini kesaksiannya dia ya. Dia mendapat satu cahaya. Dan orang itu berbicara, kamu harus bertobat. Harus bertobat. Dan saat itu dia
Dia selesai, dia dapat itu, dia cahaya, dia merasa dijamah oleh Tuhan. Dia naik ke atas di kamar istrinya. Itu hari Sabtu. Dia ketok pintu kamar istrinya. Istrinya ketakutan, saudara. Wah, ada harimau katanya. Karena istrinya takut sama dia karena dia jahat sekali. Baru dia bilang, "Ma, buka ma pintunya." "Loh, kenapa kamu? Kamu salah minum kah?" katanya. "Kok tumben ketok pintu?" katanya. Sama anaknya ketakutan. "Ma, besok aku mau ke gereja." "Hah?" Kaget dia cerita. "Kamu habis minum apa tadi?" katanya. Dan hari itu sudah baru bilang, "Loh, ma buka," katanya. "Besok kita ke gereja, saya yang supir, nggak usah pakai supir," katanya. Waduh, tumben katanya. Nah, saudara, kalau orang mengenal Yesus, dia pasti berubah. Amin. Orang yang mengenal Tuhan Yesus hidupnya berubah. Ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan malam hari itu, istrinya buka kamar, dia minta maaf sama istrinya. Dia berlutut minta maaf sama istrinya, dia minta ampun. Dan dia saksikan semuanya, saudara. Akhirnya dia bilang sama istrinya, "Baik, saya akan bereskan semua." Akhirnya itu ada wewe gombelnya ada berapa? 5, 6 dibikinkan notaris, diselesaikan, selesai beres, tidak ada tuntutan usul, dia bereskan. Dari mobil 7 mewah, akhirnya dia masuk ke Kijang Super. Dia bilang, "Tidak apa-apa Pak Endo, tapi damai sejahtera itu lebih mahal daripada harta benda yang saya punya." Tuhan Yesus luar biasa, saudara. Wah, dahsyat. Dan hari ini dia melayani Tuhan luar biasa. Di kesaksian luar biasa, keluarganya dipulihkan oleh Tuhan. Nah, saudara, siapakah kita ini? Ya, nggak ada apa-apanya kita ini. Tetapi waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan diangkat oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Oke, kita masuk yang ketiga. Puji Tuhan. Nah, yang ketiga ini adalah kita bicara tentang build. Nah, bangun. Nah, katakan ini action. Jadi setelah dia berdoa, dia mendapatkan hikmat wisdom, kemudian dia menyusun perencanaan, segala macam dengan faktor X-nya dan segala macam positif, negatif, plus, minus, dan seterusnya. Lalu dia masuk pada action. Nah, jadi kita jangan hanya berdoa, merencanakan, tapi gak action. Nah, action oriented itu salah satu value daripada anugerah church. Ada action, ada tindakan. Ya, nah. Perhatikan saudara, Nehemia 6 ayat 15. "Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul." Saya sempat mau menyelidiki itu bulan Elul apa, kalender apa yang dipakai. Nah, dalam waktu 52 hari. Nah. Anggap, tapi 25 hari ini, 52 hari ini, saya tidak tahu pada saat itu dipakai apakah sehari 24 jam, apa sehari 30 jam, atau sehari 12 jam, tidak tahu. Tapi kita anggap aja 24 jam sehari, karena bisa aja beda ya. Nah, 52 hari itu waktu yang cepat atau pendek untuk membangun sebuah tembok? Cepat, saudara. Gitu. Karena apa? Ada doa, ada perencanaan yang baik. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Jadi ada doa, ada good plan, itu akan cepat selesainya. Nah, saudara, bicara tembok, ini bicara saya ulas ya, bicara tentang pertahanan. Ya. Bicara tentang protection. Baik itu dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, maupun dalam bisnis kita. Ya. Kalau dalam bisnis, ini mungkin salah satu advice saja, ya. Dari firman Tuhan, bisnis harus pakai prinsip, salah satunya adalah prinsipnya Yusuf. Menyimpan di waktu menuai. Kalau tidak menuai, apa yang mau disimpan, saudara? Ya. Jadi waktu 7 tahun masa kelimpahan, artinya saudara ya, waktu kita diberkati berlimpah-limpah, harus ada yang di-save. Mudah kan? Ada beberapa 2 bulan lalu ada datang, "Pak Beta, usaha saya ini terganggu begini-begini. Dulu saya tuh, wah banyak sekali. Dulu nyimpen nggak? Enggak." Ya, nggak bisa. Karena mungkin akan datang masa sukar, tapi kita punya tabungan, kita punya save money, atau ada beberapa perusahaan yang pakai apa itu Pak? Insurance ya, dan sebagainya. It's okay. Tapi itu berkat harus di-manage, amin. Berkat itu harus dikelola dengan baik. Puji Tuhan, ya. Nah, tembok ini bicara juga tentang rumah tangga. Mungkin yang hari ini temboknya sudah mau runtuh, atau sudah retak-retak rumah tangganya. Saya mau beritahu sama saudara,
bangun kembali tembok itu. Bangun rumah tangga saudara. Saling mengampuni, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak ada Tidak ada kesalahan yang tidak bisa diampuni. Pasti bisa diampuni. Ya. Kecuali menghujat Roh Kudus itu nggak bisa. Ada ayatnya saudara ya. Tapi kalau kesalahan sama kita, kita harus mengampuni. Kenapa? Kalau kita baca di dalam Matius, yang doa Bapa kami itu Matius 6 di ayat 14 ya dan 15, itu dikatakan bahwa kalau kita tidak mengampuni sesama kita, maka Tuhan juga tidak mengampuni kita. Wow, apakah itu yang salah orang tua kita, yang salah anak kita? Kita punya ipar, kita punya mertua, menantu, siapapun. Kalau mereka kita ampuni, kalau mereka aneh-aneh, urusan mereka sama Tuhan. Amin. Kita lakukan bagian kita saja. Gak usah repot sama bagiannya orang, biar aja. Nanti dia akan berurusan dengan Tuhan. Banyak saudara. Dalam bisnis juga begitu saudara. Kalau saudara ditipu, dibohongin ya sama teman bisnis, biarin aja. Cia, you understand about cia? Cia bapak, cia apa gitu ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, nggak apa-apa, nggak masalah. Lepaskan saja. Dan banyak bukti yang Tuhan berikan. Kalau orang yang mengampuni, itu kita hidupnya tenang, tidur enak, makan enak. Haleluya, puji Tuhan ya. Kita lega saudara. Jangan orang lain yang ini, biarin aja, itu urusan dia sama Tuhan. Jadi kita harus save diri kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, maka selesailah tembok itu dalam 52 hari. Ada tantangan? Ada juga yang mencemooh dia, ada. Tetapi dia tetap pegang teguh Nehemia. Bahkan ada yang membantu, raja bahkan memberikan bantuan, ada beberapa kayu dan sebagainya dikasih. Ada yang membantu, tapi itulah kita dalam menjalankan target atau menjalankan satu visi misi dari Tuhan, itu pasti ada tantangan. Tapi tantangan itu bukan membuat kita jatuh, tetapi menjadikan satu dorongan kita untuk lebih cepat. Amin, saudara. Jadi kalau ada persoalan, ada masalah, itu berarti ada sesuatu yang jauh lebih baik. Saya percaya Indonesia akan dipulihkan oleh Tuhan. Ya, para pejabat-pejabatnya hidup takut akan Tuhan. Ya, pasti Indonesia dipulihkan. Ya. Ini saatnya kita Indonesia bersatu. Saatnya kita bersatu melawan COVID ini. Ya, saling menjaga satu dengan yang lain. Pasti cepat berlalu COVID ini. Dalam nama Yesus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita masuk dalam kesimpulan. Tadi pray, plan, and build. Subnya pray, wisdom, and action. Ya. Ketik, pray, wisdom, action. Wow. Kalau sekarang saudara dengar live streaming ini jemaat online, saudara punya masalah rumah tangga, katakan, saya mengampuni suami saya. Saya mengampuni istri saya. Bereskan saudara, jangan disimpan-simpan. Ya, kalau simpan itu duit disimpan bagus saudara ya. Kalau dendam, sakit hati disimpan, nggak ada bunganya saudara. Bunganya apa? Encok-encok ya. Darah tinggi, kolesterol, kepala cekot-cekot. Jangan saudara. Kalau simpan duit sih, bagus. Haleluya, puji Tuhan ya. Yang kita simpan damai sejahtera, sukacita, puji Tuhan. Baik, kita akan baca ayat yang terakhir. Siap semua ya? 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, siap semua kita baca jemaat online ya. Kita baca sama-sama. Puji Tuhan ya. Oke. Gak usah cepat-cepat baca Alkitab ya. Kita pelan-pelan kita dapat mengerti. 1 Korintus 10 ayat 13. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Katakan jempol. Amin, amin, amin. Saya minta pemain musik main ke depan. Ya. Nah,